Pierce. Namun, pemain-pemain dari Geek pun mereka sudah ready untuk pisah. Membabat habis siapapun yang akan menjadi lawannya. Sesaat lagi, kita akan langsung melihat seperti apa pertarungan yang akan ada di Land of Dawn. Unity pun sudah ready. EVOS Farm sudah ready. Jadi langsung saja untuk di hari ini. EPL Arena mana suaranya? Ramai sekali. Vibes malam minggu selalu terasa. Ya, tapi yang ngeliat Hilda ya, job dia kan sama, screening udah galak banget Baloy. Ya, dia pasti akan ngasih poke damage yang lebih dalam ya. Biar key-nya juga nggak bisa rotasi. Wait, dan bahkan dibikin tricky-nya biar nggak dapetin minion. Ya ini, karena memang hero dari sekian ini, mid-nya tuh kuat banget sih. Dia mau clear bisa, dia mau freeze lane-nya juga bisa. Yep. Dan Ki terpaksa nih, harus temenin dulu, nggak bisa dilepas-lepas. Oke, sementara itu sekarang Baloy seperti biasa Baloy masuk. What? Ki menjadi korban pertama Aboy, mendapatkan menu pembukanya. First blood ini untuk Zetian. Memang tadi baru kita bahas kan, Zetian ini memang kuat. Tapi ya kalau ngelihat sampai first blood ini awal yang bagus banget. Ya, awal yang bagus banget untuk Aboy-nya sendiri terutama. Karena emang dia yang dari tadi juga ngebukain bagaimana wave minion, poke-nya juga, targeting-nya juga. Langsung maunya ke arah hero. Enak banget Zetian nge-spam aja terus di awal-awal. Iya, yang penting kalau memang mau nge-freeze skillnya jangan kena minion. Jangan kena minion, iya. Karena kalau once kena minion pasti bakal rugi banget. Oke, sementara itu untuk sekarang Ki harus mundur dulu, gak bisa dipaksakan, hanya sisa satu bar. Lagi-lagi ya, tapi di top lane Albert. Oke. Sedikit. Albert mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Viragar More masih ada. Belum level 4, belum ada lagi serangan selanjutnya. Ya mungkin kalau untuk Masya di awal ya beginilah Masya. Dia gak bisa ngasih damage yang gimana-gimana banget. Mungkin di level 4 udah ada Thunderclap, udah lumayan bisa ngasih impact. Ya, tapi dengan adanya export EXP yang lumayan ngejawab Masya-nya juga ya. Jadi gak segampang itu untuk bisa mendapatkan level 4 dan langsung connect ke area turtle. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan di awal Night Dream gak dapetin turtle, ini bakal lumayan berat. Oke, dan Luke sendiri adalah last. Insanity langsung dikeluarkan dan Luke bertahan dan tidak bisa. 3 player dari Geek berhasil tadi menghancurkan bagaimana defensif di area atas. Ya dia butuh space sih, harus farming dulu. Bisa dibilang ini dengan turtle pertama yang didapetin Geek secara cepat, konsep tank jungle-nya Iva sudah mulai patah ya. Oh, tapi jujur ya, ini emang decision dari Geek Farm pas sekian detik langsung decide untuk ganyak EXP-nya. Wow, Talents Prediction. Lagi sendirian lagi. Pak Pulung baru sama Geek Farm. Baru awal musim. Gak apa-apa, berani beda. Oke. Tapi ngeliat early-nya Geek Farm lagi megang banget sih. Iya. Beda 1000 gold. Oke. Apa akan terjadi? Tentu sekarang Kenziski yang mulai maju ke depan, tapi ternyata Baloyski malah menjadi korban dan Ki menjadi orang terdepan. Namun mereka mendapatkan target yang begitu banyak dari Geek. Ya, baru banget. Belum ada beberapa detik dari gue bilang Geek unggul di awal. Pantang dipuji. Langsung dibalikin. Gold 1100 hilang. Ya, modal shortcut ya tadi yang didapatkan sama Ki juga. Tepat sasaran juga di area mid lane. Karena laning yang sangat-sangat dinamis untuk melawan team fight. Jadi mereka memilih untuk area mid lane dan Albert juga mendapatkan 3 kill participation. Early yang tadi dipegang sama Geek Farm langsung hilang. 1000 gold. Langsung imbang sekarang. Dibayar lunas. Dan malah tricky sekarang. Yep. Yang tadi udah sempat kena freeze, kena first blood. Jadi sama aja. Ya. Kayak nggak ada kerugian yang didapatkan sama EVOS jatuhnya. Oke, dan itu pun membuka akses mereka untuk menuju ke area Reaper yang jauh lebih ke depan lagi ya, Lim ya. Lebih berani lagi untuk Karena dari tadi kan mereka di turtle yang pertama sebelum itu kekunci banget kan. Ya, Luke belum 4. Banyak lah, tadi faktornya banyak banget di turtle yang pertama makanya dilepas. Cuma sekarang kayaknya udah gak boleh dilepas lagi nih. Goalnya beda dikit doang, belum lagi mereka tinggal tunggu shortcut, mereka bisa ngambil landing jauhnya dulu. Pergerakannya lebih bebas dari Hot. Oke. Dan Ki sendirian, Ki langsung diajar tapi Ki masih bisa pergi. Ya, main bonyok ya, glowing udah jadi. Ya berarti untuk nge-punish hero-hero yang memang lumayan badaknya bisa. Turtle? Yap, dan Ki sendirian sempat kan dia membagi rekan-rekannya. Walaupun Ki-nya pun sudah menggila terlebih dahulu, namun sekarang masih berhasil diamankan oleh Albert. Bahkan sekarang Marcel yang tertinggal sedia. Marcel masih sempat bergabung bersama dengan rekan-rekannya, namun Baloy masih cukup berani. Retribution Albert, lagi-lagi ya. Memang kalau udah senior, hitungannya tuh dahsyat banget. Udah parah sih emang. Dia tahu persis ya kalkulasinya seperti apa, kapan dia harus menggunakan retri-nya.
beradu dengan My Kids. Yang kalau kita lihat My Kids, Sky Pierce first item. Waduh, langsung diketok kayak begitu ya. Dan Tricky kembali menjadi korban. Dan coba lihat Albert sendirian numpang lewat. Albert masih bisa bertahan. Ya, tujuannya memang defense saja. Sky Pierce first item, Be. Ya, ini kayak mengingatkan aku dengan James Punks dari AP brand, MPL Philippines. Dia bener-bener langsung bikinnya first item banget untuk Sky Pierce. Dan nanti emang job desk-nya dia akan lari ke Queen Swing seperti biasa untuk bermain dengan Blade Surge. Ya, Tapi masalahnya harus bisa snowball sih untuk My Kids. dia pakai emblem assassin juga sih tadi. Berarti memang nggak mau main farming, Be. Iya, nggak mau main farming. Oke, Staraki akan sempat untuk bisa Baloy. mendapatkan lagi beberapa poin kill. Enggak ternyata. Oh, tapi mulai berasa ke Baloy sih. Apalagi beberapa kali dengan adanya team fight atau skirmish yang terjadi. Ini Tricky juga udah ready dengan adanya Glowing One. Jadi Baloy harus respect sedikit. Walaupun dia ada di dalam rumput, tapi bukan berarti damage-nya nggak cukup. Yap. Oh, mundur lagi. Siaman sih. Dari player gold masih Erlan ya. Yang Iya. paling tinggi. Yang ngeliat dari landing EVOS di awal. Erlan doang yang aman lah bisa dibilang. Dia menang laning, dia dapat turret juga di bawah. Dan ada 3 assist juga yang didapatkan. Jadi sangat oke untuk di early game seperti ini. Yap, sementara itu 2 melawan 3. Albert masih berusaha untuk bisa pulang. Tapi untungnya masih ada Tricky. Keras banget ini Mbak Loiski. Gak bisa untuk dimakan ya. Karena Silent Rock Dreadnought Armor. Jadi paket lengkap defense ada. Gak mungkin dimakan sih. Enak nih, Erlan asisnya udah 3, udah mulai ngomel-ngomel dia nih. Wih, ini kok yang 3 bukan kill saya. Kebalik ya, kebalik. Asis Kembali. doang nih. Tapi ya Turtle mungkin bisa jadi lahan kill juga untuk Erlan. By the way, Erlan join berarti sekarang. Mereka akan 5 man dengan adanya shortcut. Ya ada masalah, Luke bisa join. Oke, Erlan butuh poin kill. Sebentar sekarang Baloyski langsung menuju ke arah belakang dan Tricky-nya malah menjadi korban. Tapi Turtle-nya tetap menjadi milik Karel benar juga EVOS. Bahkan untuk sekarang Baloyski yang tertinggal sendiri langsung dikeprak begitu saja. Luke, Baloy berusaha untuk bisa kabur. Luke hadir. Dan ada 1 poin kill sekarang udah dimiliki oleh Erlan. Erlan yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya walaupun ada Last Insanity tadi. Tepat dilepaskan di tengah-tengah pertempuran. Pertukaran yang sebetulnya kurang adil karena mereka 2 ditukar 1. Tapi hasil positif dari EVOS Turtle-nya masih ke mereka. Lagi-lagi ya last hit dari Albert tertuju ke area objektif. 2-1 EVOS jadi menang secara objektifnya. Ini yang sempat kita bahas tadi, jangan sampai kalau dari segi objektif karena emang mereka udah bawa Fredrin, mereka udah bawa chip, bahkan ditambah lagi nih untuk fight 5-nya akan dipermudah dengan adanya shortcut. Sekarang tinggal menunggu setup menuju ke area Lord juga, terutama team fight-nya akan ada di area bawah. Skirmish-nya mungkin bisa di atas. Karena kita tahu sendiri kan, far lane-nya atau laning jauhnya bisa dimainkan sama Cloud dan Chief. Oke. Bom waktunya pun ada di XP. Luki ini semakin lama semakin berbahaya. Sementara kalau melihat dari Geekfam, XP-nya ini lebih ke XP badan gitu kan, yang dia akan poking damage di depan aja. Jadi pressure ke Golden ini beda. Kalau dari Geek dia akan under pressure banget, kayak tadi Luke bakal tabrak belakang. Sementara kalau dari Geekfam dia nggak bakal tabrak belakang. Yep. Dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Baloyski ditarik ke belakang dan itu dia. Baloy menghilang, Tricky aman. Langsung ya. Kelihatan memang untuk makan di menit segini tuh udah bisa. Damage-nya tuh udah cukup. Dia ospek mulu tadi. Ya, dan jangan lupa juga ya udah ada Malefic Roar dari Erlan. Karena dia juga udah bisa lebih mudah untuk mendapatkan damage ke arah Baloy. Lebih mudah nge-penet Baloy-nya juga. Yep. Wih. Ya. Oh, Hebat kamu, Bud. Hebat kamu, Bud. dia Dia turun nggak? turun, dia Dia naik. turun apa naik nih? Kacamatanya pindah ya? Iya, dia pokoknya lagi restream. Iya. Langsung kalian bisa kunjungi channel official Restreamer MPLID. Ada Geek Cadera. Keren ini Cadera. Hebat kamu, Budi. Hebat. Iya. Boleh. Radiant Armor. Fleeting time juga udah jadi untuk Ki. Albert memang jadi fokus badan ya. Dia item defense-nya langsung item defense keras, Be. Nggak Intinya, karena bahaya juga gak sih buat Aboy-nya? Karena Aboy kalau misalkan sekali aja kena Feather Air Strike, dia kayak ke-delete dari team fight. Oke, Baloy masuk ke belakang. Siapa lagi yang menjadikan karirnya? Tapi ternyata Erlan masih sempat untuk bisa menggocek dan juga menyelamatkan diri. Hanya satu sekarang Erlan mendapatkan poin ketiganya. Ya, shortcut sempat dibuka. Buset. Oke, 1v1. Flicker terlihat. Dikejar habis-habisan dan Luke masih bisa selamat. Itu pressure yang bikin mereka akan stop dulu Iya. objektifnya. Dan dodge yang bagus dari My Kids ya, karena dia sempat untuk Blade Surge ke belakang. Blade of Despair untuk Luke. Dia udah punya damage yang sangat-sangat masif sekali. 1 kali Thunderclap. My Kids harus cepat mungkin untuk build itemnya sih. Iya. Jujur minimal Queen Swings agar dia bisa kabur dari kejaran Masha. Kayaknya ke Orax dulu. Orax dulu. Oh, Hunter. Hunter Cooldown. jadi. Kayak cooldown ya.
Biasa, Be. King Kong Biasa, style. King of Style mainnya cooldown, tapi buat sekarang dibandingkan dengan Albert yang dia udah punya antik, dia udah punya Raden Armor juga, dia sangat bisa untuk membadani Aboy. Dia magic damage-nya pasti bakal ketahan. Paling tinggal nungguin aja sih untuk next-nya, Chestis Pauldron kah? Agar gak bisa kena burst, dan itu dia yang aku maksud. Aboy sekali aja kena Feather Air Strike, akan sangat berasa dari Tricky. Dia nggak punya dash, dia nggak bisa escape dari area Feather Strike-nya. Dan pressure landing jauhnya juga ini bakal jadi sesuatu yang bikin Geek sulit. Mereka mau set up di objektif lord-nya kah? Atau mereka mau defense di atasnya kah? Baloy. Oke, coba lihat di atas. Look, 1v1 situation sebenarnya bagian bawah. Baloy dan juga Ki masih mencari posisi. Fokusnya masih clear sih tadi untuk Luke-nya. Sementara ya Geek nggak boleh ngelepasin momen ini. Mereka harus paksa, mereka harus coba. Aboy? Kena boy, hampir saja. Kenzie terkena sekali. Ada satu Win of Nether sekarang yang udah dimiliki bola oleh Erlan. Sementara itu akan seperti apa lagi pertempurannya, Lord? Kereset. Akhirnya mundur ya. Sebenarnya udah oke tadi ketika Geek dari Luke-nya recall kan. Jadi shortcut-nya nanti nggak bisa dimasukin Marcel. Dan sekarang, lagi-lagi Geek harus pegang. Nggak boleh sampai kelepas dari momentumnya. Ini kalau misalkan mereka lepasin sekali aja, Albert yang bakal pegangnya, tapi Waduh, langsung tertangkap basah. Tamatlah sudah kisah dari Kenzie Ski barusan. What? Goblin yang didapetin. Sinyal Oke, lepas. sementara Ki ya mencoba untuk bisa mundur lagi. Feather Strike menjadi satu pelindung yang begitu baik pula Marcel. Terkena beberapa hit. Tapi mereka terlihat masih mau kontes sih. Geek Fam mereka nggak mau ngelepas Lord ini dengan mudah. Vision ini dibuka oleh Baloy dan My Kids kan cari Oke, vision. Baloyski mencoba untuk menjadi orang terdepan. Oh, Ada back Marcel it. masih tadi tangan kalau sudah diajar. Dan Lordnya menjadi milik dari Albert. Maka sekarang Make It siap pun harus meregang nyawa. Lah sisa di dia meloncat dar. Penghilang langsung menuju ke arah Albert. Tapi Marcel hanya menjadi pundi-pundi tambahan untuk Erlan. Lord tetap untuk EVOS. Retribution Albert. Lagi dan lagi. wow. Senior atau jam terbang memang gak bisa bohong. Albert masih dengan Battle of Retribution-nya, Aggressors Wrath. Wow. Senior atau jam terbang memang gak bisa bohong. Albert masih dengan Battle of Retribution-nya, Aggressors Wrath. Yang ternyata targetnya bukan My Kids, tapi targetnya adalah Lord Lim. Ya. Dia tahu kalkulasi damage-nya. Minimal dia bisa memberikan 1000 sampai dengan 2000 damage dengan darah seperti itu. Dan Luke yang lagi-lagi dia pakai Masya-nya targeting, ngedelete belakang. Dan menjadi kembalinya Masya dari Luke di season 17 setelah terakhir digunakan di season 15, 323 dan shotgun. Lagi. Kenzie kembali menjadi korban. Coba lihat Luke masuk terlalu dalam. Luke mencoba untuk bisa mengejar tadi, tapi Baloyski menjadi korban pula. Marcel menjadi orang terdepan guna untuk nge-defense lagi area dari satu base yang ada di bagian bawah. Tapi Lord tetap menjadi milik dari Marcel down. Sementara itu coba lihat pergerakan Make It mencoba untuk bisa menyelamatkan diri Aboy. Harus berhati-hati. Erlan memiliki stack yang sangat tinggi. Itu dia sudah mulai panen stack Skypiercer. Melepaskan Granger dari Erlan. Jawabannya belum ditemukan juga, tapi mid lane mulai masuk kembali. Hanya ada dua player dari Geek akan seperti apa lagi defensive yang mereka buat. Wah, Karena Tricky-nya sudah ada Feather Strike. Kenzinski kembali. Mereka punya tambahan satu defensif pula. Dan Baloyski kembali muncul. 3 base turret hilang. Geek Fam dalam ancaman yang cukup serius. Walaupun secara garis besar mereka masih bisa bertahan. Ya emang bahaya ya, kalau dalam area dari Dangerous Grass, Kumar bisa terjadi di manapun, di bush manapun, dengan trap seperti apapun. Dua kali berarti, shortcut. Itu dia. Kita lagi baca Innovano Fact tadi barusan ya. Iya. Ya bagian atas, bener-bener shortcut, di bawah Kenzie yang terjebak. Jadi Kenzie 2 kali tumbang, bener-bener di timing yang sangat-sangat buruk sekali. Iya. Yang pertama pas ada Lord, yang kedua pas Lordnya lagi merge ke area bawah sehingga Geek Fam kehilangan momentum Ki. Ki. Oke. Dan Ki-nya mencoba untuk bisa masuk ke area belakang. Tapi Make It menjadi korban dan double kill. Pendulan sudah start dari Erlan. Bahkan terus sekarang coba Erlan yang masih berusaha untuk bisa masuk ke area triple kill. Maniac. Looking for Savage. Karena masih menyisakan Aboy sendirian. Bisakah Erlan mendapatkan hal tersebut karena Maniac sudah di tangan. Wah, minionnya mulai masuk. Walaupun sama kayak waktu spawnnya, tapi gak bakal dilepas. Oke, dan ini dia waktunya mereka mendapatkan kemenangan Aboy. Legendary untuk Erlan. Pembukaan yang